Kali ini kita bakal ngebahas cerita yang, eksplosif banget. Tentang gimana Iran pakai cryptocurrency di salah satu jalur perairan paling penting di dunia. Ini tuh perpaduan antara geopolitik, teknologi, sama ekonomi global. Siap-siap ya? Coba deh bayangin, kamu itu kapten kapal tanker minyak raksasa. Nah, buat lewat selat yang sempit banget, tiba-tiba ada tagihan yang nggak masuk akal. Bayar tol $2 juta, pakai Bitcoin. Gila kan? Ini bukan film loh, ini beneran kejadian, ini kenyataan baru buat kapal-kapal yang mau lewat Selat Hormuz. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah gimana sih cara kerja tol Bitcoin ini. Terus, kenapa Selat Hormuz itu penting banget? Kita juga akan masuk ke area hukumnya yang agak abu-abu. Lanjut, kita lihat strategi Iran, keraguan banyak orang, dan terakhir kita cek data, gimana dampaknya ke pasar. Baik, mari kita mulai dari yang paling dasar. Gimana sih sebenarnya mekanisme kebijakan yang belum pernah ada sebelumnya ini? Cara kerjanya di lapangan tuh kayak gimana? Jadi, prosesnya tuh dirancang super cepat dan rahasia, jelas buat ngindarin sanksi. Pertama, operator kapal emailin semua detail kargo ke perantara yang ada hubungannya sama Garda Revolusi Iran. Kedua, Iran langsung ngecek kapalnya dari mana, bawa apa, buat nentuin tarif. Nah, yang terakhir dan paling gila, pembayarannya harus ditransfer dalam hitungan detik. Waktunya sempit banget biar nggak sempet kelacak sama pihak internasional. Dan kita nggak ngomongin uang kecil di sini. Buat satu super tanker yang isinya penuh minyak, sekitar 2 juta barel, tolnya itu bisa sampai $2 juta Amerika. Cuma buat sekali lewat. Bayangin aja berapa banyak pendapatan yang bisa mereka kumpulin. Nah, yang bikin ini makin menarik, ternyata ini bukan soal Bitcoin doang. Iran tuh pinter, mereka fleksibel, mereka mau terima yuan Tiongkok lewat sistem chips atau bahkan stablecoin kayak Tether. Jadi intinya apa? Intinya mereka terima pembayaran apapun asal bukan dolar Amerika. Dan lewat sistem apapun yang nggak bisa dijangkau sama Barat. Cerdik. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Kenapa sih satu selat ini bisa jadi pusat perhatian dunia? Kenapa lokasinya ini krusial banget? Analogi ini pas banget buat ngegambarin betapa strategisnya Selat Hormuz. Ini bukan sekadar jalur air biasa, ini tuh urat nadi energi global. Dan Iran ada di posisi yang bisa ngontrol kerannya. Angka ini menjelaskan semuanya. 20% seluruh pasukan minyak dunia yang lewat laut, 20%-nya harus lewat selat sempit ini setiap hari. Jadi kalau ada gangguan sedikit aja di sini, harga energi di seluruh dunia bisa langsung goyang. Secara geografi, emang nggak ada jalan lain. Lebarnya cuma sekitar 39 km, dan itu persis di antara perairan Iran dan Oman. Artinya, setiap kapal yang lewat, ya mau nggak mau harus berurusan sama mereka. Nggak ada rute lain yang seefisien ini. Jelas ya, kebijakan ini langsung bikin heboh dunia hukum maritim internasional. Yuk, kita lihat di mana letak konflik hukumnya. Nah, ini dia sumber masalahnya. Di satu sisi, ada hukum internasional yang bilang semua kapal punya hak buat lewat. Tapi di sisi lain, Iran bilang, tunggu dulu. Kita emang tanda tangan konvensi itu, tapi belum kita ratifikasi, jadi aturannya nggak sepenuhnya berlaku buat kita. Nah, celah inilah yang mereka manfaatkan. Sebenarnya nih, buat selat sepenting Hormuz, UNCLOS punya aturan yang lebih kuat lagi. Namanya lintas transit. Itu lebih susah lagi buat dibatasi. Tapi ya itu, Iran punya argumennya sendiri. Mereka bilang berhak mastiin setiap kapal yang lewat itu damai. Dan menurut tafsiran mereka, itu termasuk hak buat ngecek dan, narik bayaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa sih sebenarnya motivasi Iran di balik ini semua? Dan yang paling penting, ini beneran diterapin apa cuma gertak sambal doang? Nah, ini dia jawabannya, langsung dari orang dalam. Hamid Hosseini dari Serikat Eksportir Iran ngomong terang-terangan. Tujuannya adalah menciptakan sumber pemasukan yang kebal sanksi. Makanya mereka pilih Bitcoin dan kripto, karena susah banget buat diblokir sama sistem keuangan tradisional. Tapi ini juga bukan pilihan gampang buat perusahaan pelayaran. Kalau mereka bayar, risikonya bisa masuk daftar hitam internasional. Terus jangan salah, kripto tuh nggak sepenuhnya anonim loh. Blockchain itu kan transparan. Apalagi kalau pakai stablecoin kayak Tether. Itu beda sama Bitcoin. Ada perusahaannya. Kalau ada tekanan dari regulator, dananya bisa dibukuin begitu aja di tengah jalan. Rumit kan? Disinilah keraguan besarnya muncul. Arthur Hayes, ini orang penting loh di dunia kripto. Dia tuh kayak nantang. Mana buktinya? Maksudnya gini, kalau nggak ada bukti transaksi on-chain, alias bukti pembayaran yang kelihatan di blockchain buat semua orang, ya dia nganggep ini cuma akal-akalan Iran aja, cuma gertakan politik buat ngetes Barat, kayak cuma ngetrol sistem keuangan Barat gitu katanya. Jadi bukan kebijakan beneran. Dan keraguan si Hayes ini ada dasarnya. Data dari Kepler nunjukin kalau lalu lintas kapal tanker di Hormuz itu sepi banget.
malah bisa dibilang lumpuh. Logikanya, kalau tol ini beneran dibayar dan kapal-kapal dikasih lewat, harusnya kan kita lihat lalu lintasnya rame lagi. Tapi nyatanya, enggak. Oke, jadi dengan semua kekacauan di pasar minyak ini, apa yang terjadi sama harga Bitcoin? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nah, ini pertanyaan utamanya. Selama ini kan orang debat terus, apa hubungan Bitcoin sama minyak? Krisis ini ngasih kita kesempatan buat ngejawab pertanyaan itu pakai data. Ini studi kasus yang sempurna. Yang menarik dari data jangka panjang ini adalah periode di mana Bitcoin dan minyak harganya gerak bareng itu pas zaman COVID. Ternyata itu cuma anomali, sebuah pengecualian. Di luar masa itu, hubungan keduanya hampir nggak ada. Dan grafik ini nunjukin pemisahan itu secara real time. Lihat garis hitam, itu harga minyak yang meroket karena panik. Sementara itu, Bitcoin yang garis kuning, setelah turun sedikit di awal, malah stabil terus naik lagi. Seolah-olah nggak peduli sama sekali sama krisis energi global. Jadi, kenapa Bitcoin bisa cuek gitu? Poin kuncinya di sini. Struktur pasarnya udah berubah total. Ada aliran dana raksasa dari institusi lewat produk kayak ETF spot, permintaannya jadi kuat banget sampai bisa nahan guncangan dari pasar minyak dan gerak berdasarkan dinamikanya sendiri. Ini momen penting yang nunjukin kalau Bitcoin udah jadi aset kelas dunia. Kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Nggak peduli tol Bitcoin ini beneran atau cuma gertakan, langkah Iran ini bisa jadi semacam cetak biru buat masa depan. Contoh gimana negara-negara mungkin akan pakai keuangan terdesentralisasi buat melawan tatanan ekonomi global yang udah ada, mungkin sebuah era baru emang baru saja dimulai.